Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanihi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa a'wanihi. Allahumma ya mu'allima Ibrahim wa Musa 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahhimna. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimakumullah, para saudara-saudaraku seiman dan seakidah yang semoga selalu dirahmati dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Mari kita selalu bersyukur kepada Allah atas segala kenikmatan yang begitu banyak kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat diberikan kemudahan untuk melangkahkan kaki menuju rumah Allah untuk menuntut ilmu. Semoga langkah-langkah kaki kita dari rumah untuk menunaikan sholat maghrib secara berjamaah dan juga mengikuti majelis ilmu menjadi pertanda kebaikan untuk kita semua. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah pada dirinya, maka Allah akan fahamkan urusan agama. Tidak lupa kita sampaikan salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang menyebarkan dakwah Islam dengan segenap usaha dan tenaga beliau, dengan waktu, dengan jerih payah yang tidak terkira, yang Allah Subhanahu wa taala telah utus beliau untuk kita semua sebagai umatnya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan sebagai rahmat untuk seluruh alam. Kita masih melanjutkan hadis tentang hadis Jibril, dan kita sudah sampai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa anna Muhammadan Rasulullah. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh malaikat Jibril, akhbirni 'anil Islam, khabarkan kepadaku tentang apa itu Islam. Beliau menjawab, an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Engkau bersaksi tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Allah, dan engkau bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Konsekuensi dari syahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah bukan hanya sekedar mengucapkan dengan lisan, tapi ada lawazim, ada konsekuensi yang harus kita lakukan. Dan kita sudah sampai yang ke 5 ya. Yang kelima, konsekuensinya adalah alla yabtadi'a fi dinillahi ma lam ya'ti bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Konsekuensi dari ucapan kita asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adalah jangan sekali-kali engkau berbuat bid'ah di dalam urusan agama yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sawaan aqidatan au qawlan. Sama saja apakah ajaran itu berupa akidah ataupun ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam atau perbuatan beliau.
Wa ala hadza fa jami'ul mubtadi'in lam yuhaqqiqu syahadata anna Muhammadan Rasulullah. Berdasarkan hal ini, maka orang-orang yang mubtadi' berbuat bid'ah itu belum merealisasikan syahadat ini. Mereka belum mengimplementasikan atau membuktikan ucapan mereka kalau mereka masih berbuat bid'ah. Li'annahum zadu fi syar'ihi ma laysa minhu. Karena mereka menambah sesuatu yang tidak ada ajaran Islamnya. Walam yata'addabu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka tidak beradab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mereka mengaku ahlu sunnah wal jamaah, walaupun mereka mengaku ahbabur Rasul, cinta Rasul, pecinta Rasul, atau mereka mengaku ya cinta ahli bait misalkan, tapi mereka berbuat bid'ah. Mereka pada hakikatnya mereka tidak beradab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang mengatakan adalah para ulama, di antara Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya. Sadisan, yang keenam, an la yabtadi'a fi haqqihi ma laysa minhu. Jangan sekali-kali dia membuat bid'ah yang berkaitan dengan hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita jangan ya membuat suatu ajaran yang itu adalah hak Rasulullah, bukan hak kita untuk membuat suatu ajaran Islam. Wa ala hadza falladzina yabtadi'una al-ihtifala bil maulid naqisuna fi tahqiqi syahadati anna Muhammadan Rasulullah. Berdasarkan hal ini, maka orang-orang yang melakukan kebid'ahan perayaan maulid Nabi, mereka kurang, mereka cacat di dalam membuktikan, di dalam merealisasikan syahadat Muhammadan Rasulullah. Ya, kita tidak membenci kelahiran Nabi, tidak. Kita tidak membenci maulidnya. Yang kita tidak suka adalah ihtifal bil maulid, merayakan maulid Nabi. Itu yang kita tidak suka, itu yang kita tidak lakukan. Jangan sampai kita mengatakan saya nggak suka maulid. Enggak. Maulid itu artinya ya makanul wiladah atau zamanul wiladatin Nabi, tempat lahir atau waktu kelahiran. Tidak ada orang Islam membenci maulid Nabi, tidak ada. Yang kita bicarakan, yang kita maksud adalah kita tidak suka dengan merayakan maulid Nabi. Karena yang berhak untuk merayakan maulid Nabi sebenarnya, kalau memang itu ada, adalah Rasulullah sendiri. Karena itu hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi maulid yang lain, maulid Hasan, maulid Husain, maulid Fatimah, maulid Ali. Nabi sendiri selama beliau berdakwah di kota Mekah 13 tahun, di kota Madinah 10 tahun, itu tidak pernah merayakan maulid kelahiran beliau sendiri, itu nggak pernah. Walaupun ada 1000 alasan orang membela diri atau mendasari perayaan maulid Nabi dengan banyak dalih lah ya, bukan dalih ya. Ada yang mengatakan cinta Rasul, ada yang mengatakan syiar Islam, ada yang mengatakan untuk dakwah, ada yang mengatakan untuk mengisi kelahiran Nabi dengan membacakan kitab-kitab tertentu misalkan. Itu semuanya merupakan pertanda ya kita ini tidak beradab dan kita ini telah merampas hak Rasulullah SAW. Lianna tahqiqaha yastalzimu an la tazida fi syari'atihi ma laysa minhu. Karena
bukti kita merealisasikan ya syahadat ini adalah dengan tidak menambah apapun, tidak menambah sesuatu apapun yang tidak ada syariatnya. Terlalu banyak dalil ya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian dan telah kucukupkan nikmatku atas kalian dan telah kuridhoi Islam sebagai agama kalian. Kalau kita merayakan Maulid Nabi berarti kita menambah, sedangkan Islam sudah kamil, sudah sempurna. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan sesuatu yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan itu tertolak. Dan juga berkata ya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, al-iqtisadu bis sunnah khairun minal ijtihadi bil bid'ah. Bersikap sederhana di dalam sunnah itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh dalam bid'ah. Kalau ada orang mengatakan, bukankah merayakan Maulid Nabi ini baik? Menganggap baik, ini namanya istihsan dalam kaidah usul fikih. Imam Syafi'i mengatakan, man istahsana faqad syarra'a. Barang siapa yang menganggap suatu ajaran itu baik yang tidak ada dasarnya dari Islam, maka dia telah mengajarkan suatu syariat. Sedangkan Allah Ta'ala berfirman, am lahum syuraka usyara'u lahum minad dini ma lam ya'dan bihillah. Apakah mereka memiliki syirikat-syirikat, memiliki sekutu-sekutu yang mensyariatkan suatu ajaran yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Inilah ya, makanya pelaku bid'ah itu susah tobat. Seorang ulama mengatakan, kalau tidak salah Sufyan Ats-Tsauri, sahibu bid'ah ya kan ahabbu ila iblis min sahibil maksiyah. Pelaku bid'ah itu lebih dicintai iblis daripada pelaku maksiat. Kenapa? Li'anna sahiba al-maksiyah atau sahibah hawa yustatab. Karena pelaku maksiat dia bisa bertobat karena dia tahu itu salah. Tapi kalau pelaku bid'ah dia nggak sadar, kan saya ibadah, saya kan berjanji membaca kitab ini, membaca ya nadem-nadem untuk memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka juga sholawatan, ya bukan sholawat, sholawatan gitu. Kemudian mereka juga mengisinya dengan ceramah, tabligh akbar, ya kan, untuk katanya merayakan Maulid Nabi. Ya, Imam Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsirnya, ya, law kana khairan lasabaquna ilaihi. Kalau memang merayakan Maulid Nabi itu baik, tentu para sahabat sudah mendahuluinya. Law kana khairan lasabaquna ilaihi. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Aisyah, istri-istri Nabi, cucu-cucu Nabi nggak pernah merayakan Maulid Nabi. Lau kana khairan lasabaquna ilaih. Kalau memang merayakan Maulid Nabi itu baik, tentu para sahabat, tentu para tabi'in, tentu para tabi'ut tabi'in, atau imam yang empat, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, tentu mereka akan menulis tentang ya disyariatkannya Maulid Nabi. Kemudian yang ketujuh, an na'taqida bi anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam laisa lahu syai'un minar rububiyyah. Bukti persaksian kita asyhadu anna Muhammadan Rasulullah adalah kita meyakini, kita memiliki akidah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki sesuatu pun dari sifat rububiyah, dari ketuhanan. Dari sifat rububiyah, menciptakan, memberi rizki, mengabulkan doa, menghidupkan, mematikan, memberikan
rezeki, jodoh dan sebagainya. Itu namanya sifat rububiyah. Nabi Muhammad setinggi apapun derajat beliau tidak memiliki sifat rububiyah karena beliau makhluk. Ai annahu la yud'a. Di antara hal yang harus kita perhatikan, beliau tidak boleh kita minta, ya Rasulullah aghithna, ya Rasulullah unsurna misalkan. Tidak boleh kita meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yustaghatsu bihi illa fi hayatihi, dan tidak boleh kita istighatsah kepada beliau. Ya Rasulullah, tolonglah kami. Ya Rasulullah, bantulah kaum muslimin misalkan. Tidak boleh kita minta tolong kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali di masa hidup beliau. Tapi beliau kan sekarang sudah meninggal dunia. Fima yaqdiru alaih, itu pun meminta pertolongan kepada beliau pada masalah-masalah yang beliau mampu. Fahuwa Abdullah wa rasuluh, beliau adalah hamba Allah dan utusannya. Allah Ta'ala berfirman, qul la amliku li nafsi naf'an wa la darran illa ma syaa Allah. Katakanlah, aku tidak memiliki sedikit pun untuk diriku sendiri manfaat dan juga menolak bahaya kecuali sesuatu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-A'raf ayat 188. Wa bihadza na'rifu dhalala man yad'una Rasulullah. Berdasarkan hal ini kita tahu kesesatan orang-orang yang memanggil, menyeru, berdoa, meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa annahum dalluna fi dinihim, dan mereka itu telah tersesat di dalam agama mereka. Sufaha'u fi uqulihim, mereka itu, maaf ya, bodoh-bodoh akal mereka kalau mereka meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam la yamliku li nafsihi naf'an wa la darran. Karena Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam tidak bisa memberikan manfaat untuk diri beliau sendiri dan juga tidak bisa menolak bahaya untuk beliau sendiri pun nggak bisa, apalagi untuk orang lain, karena beliau manusia biasa. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakanlah, aku ini manusia biasa, mithlukum seperti kalian, yuha ilayya, hanya saja aku menerima wahyu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak bisa memberikan manfaat ataupun menolak madarat ketika beliau sudah meninggal dunia. Ketika beliau masih hidup pun itu semuanya atas izin Allah atau atas bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari zat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa kaifa yamliku li ghairihi, bagaimana beliau bisa memberikan manfaat kepada orang lain? Walihada amarahu Allah an yaqul, oleh karena itu Allah Ta'ala memerintahkan beliau untuk berkata, Qul inni la amliku lakum darran wa la rashada, Qul inni lan yujirani minallahi ahadun wa lan ajida min dunihi multahada. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku tidak kuasa memberikan atau tidak kuasa menolak madarat dari kalian dan juga tidak bisa memberikan kebaikan kepada kalian. Katakanlah, aku tidak bisa melindungi seseorang pun dari azab Allah. Seorang pun di antara kalian aku tidak bisa melindungi dari azab Allah, dan aku tidak mendapatkan tempat berlindung selain Dia. Abu Thalib saja itu tidak bisa keluar dari neraka, padahal beliau paman Nabi. Ya, laula syafa'ati lakana fid darkil asfali minan nar. Nabi Muhammad cuma memberikan syafaat, kana fi Abu Thalib itu berada di
permukaan neraka yang paling cetek, ya kan? Kana alaihi na'lan minan nar fayaghli biha dimaghuhu. Abu Thalib itu cuma pakai sendal dari api, kemudian otaknya mendidih. Itu siksaan yang paling ringan. Itu pun berkat syafaat Rasulullah SAW. Kalau bukan karena syafaat beliau, Abu Thalib tentu di neraka yang paling dalam. Tapi Rasulullah SAW itu tidak bisa mengeluarkan Abu Thalib dari neraka. Bagaimana kok ada orang mengatakan nanti di neraka ada maulid Nabi? Na'udzubillah. Ada yang mengatakan begitu, di neraka ada maulid Nabi. Artinya ya mereka saking membela diri merayakan maulid Nabi, ya akhirnya mereka membabi buta gitu, menuduh yang tidak merayakan maulid Nabi dengan tuduhan-tuduhan yang keji gitu. Dikatakan tidak cinta Rasul lah, tidak mengikuti ajaran ahlu sunnah lah, ya itu ya. Maka bersyukurlah kita yang memahami Islam ini dengan pemahaman para sahabat. Ay annahu huwa alaihi salatu wassalam law aradallahu bihi ma yuridu mastata' ahadun nas an yamna'a iradatullah fi. Ya, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam itu, jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu terhadap beliau, apa yang beliau inginkan, misalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin berbuat sesuatu, kalau Allah belum berkehendak, tidak akan ada yang bisa ya melakukannya. Idza kana kadzalik faminadh dhalali al-bayyin ay yastaghitsa ahadun bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jika kenyataannya seperti itu, maka termasuk kesesatan yang sangat jelas, nyata, ada orang yang meminta perlindungan istighatsah ya kepada Rasulullah, meminta perlindungan dari Rasulullah, unsurna. Ada lagi yang meminta kepada Ali, ya kan? Ada yang meminta kepada selain Allah, baik itu Syekh Al-Badawi, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ada yang memanggil mereka, ya, ada yang memanggil Ali, ada yang memanggil Husain, ya Husain, ya Husain. Bukannya memanggil Allah, berdoa kepada Allah, malah memanggil Husain. Ini adalah kesyirikan yang sangat jelas, kesesatan yang sangat jelas. Bal hadza minasy-syirk, dan bahkan ini termasuk kesyirikan. Falau jaa insanun mahmumun maghmumun ila qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala ya Rasulullah aghithni fa inni mahmumun maghmumun. Ya, jika ada seseorang yang datang kepada kuburan Nabi ketika dia ditimpa mahmum, kesedihan, maghmum, kegelisahan, ada banyak masalah, kemudian dia datang ke kuburan Nabi di Madinah, di Masjid Nabawi, kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, ngadepnya ke kuburan lagi kan, ya Rasulullah aghithni, wahai Rasulullah tolonglah aku sekarang dalam keadaan ditimpa kesedihan, musibah, kegelisahan. Dia mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kan, an yughithaka au yu'inaka, meminta maaf, fayakunu hadza musyrikan syirkan akbar. Nah, maka perbuatan ini, berdoa kepada Rasulullah, meminta kepada Rasulullah, bukan bertawasul lagi ini. Kalau bertawasul kan menjadikan Rasulullah sebagai perantara. Dia minta langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah syirkun akbar, mengeluarkan pelakunya dari Islam. Li'annahu da'a Rasulullah, karena dia memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa da'watul mayyit an yughithaka aw yu'inaka syirkun, dan memanggil orang yang sudah mati, berdoa meminta kepada orang yang sudah mati untuk memberikan pertolongan kepadamu atau membantumu, itu adalah perbuatan syirik.
Bayangkan, ini kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuburan orang paling mulia. Walladzina takhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Orang-orang yang mengambil penyeru pelindung selain Allah, mereka ini tawassul ya. Mereka menjadikan orang yang sudah mati sebagai perantara. Ini saja sudah syirik besar, apalagi malah meminta langsung kepada yang dikubur, lebih syirik besar lagi. Karena ibadah itu doa, doa itu ibadah, dan ibadah itu haruslah kepada Allah. Sedangkan dia ibadah doa kepada orang sudah meninggal dunia. Ini adalah syirik besar. Tapi orang-orang yang ilmunya masih jauh dari kebenaran, hawa nafsu, mereka juga hanya mengikuti tokoh-tokoh. Mereka menganggap ini adalah ibadah, ya, berdoa di kuburan itu ibadah menurut mereka, dan lebih manjur kata mereka, lebih mujarab, karena ini kuburan orang soleh, apalagi ini kuburan Nabi. Sehingga negeri Arab Saudi yang mereka sangat tegas dalam masalah ya membentengi umat dari kesyirikan, ya mereka jadi target tuduhan-tuduhan tidak cinta Rasul, atau mereka tidak menjaga kuburan-kuburan keluarga Nabi. Bahkan ada yang mengatakan mereka menyembunyikan kuburan keluarga Nabi. Ya Allah ya Rabb, semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka semua. Fahuwa jasad li'annahu ghairu qadir, karena beliau tidak mampu. Fahuwa jasadun wa in kanatir ruh qad tattasilu bil jasadi fil qabri lakinnahu jasadun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak mampu berbuat apa-apa. Dan beliau sudah menjadi jasad, sudah menjadi jenazah, sudah tidak bisa memberikan manfaat apa-apa untuk orang yang masih hidup. Walaupun terkadang ruh itu bersatu dengan jasad di kuburan, tetapi beliau sekarang dalam keadaan sudah hanya jasad saja, jenazah saja. Tidak mungkin beliau bisa bangun, tidak mungkin beliau bisa hadir atau menjawab orang yang memanggil beliau, tidak mungkin. Wa hadza la yunafi an yakuna hayyan fi qabrihi hayatan barzakhiyatan la tushbihu hayatad dunya. Tetapi walaupun beliau jasad, secara zahir kita ketika melihat orang yang sudah dikuburkan nggak bisa bergerak, sudah meninggal dunia, ruhnya sudah dicabut. Tetapi ini tidak menafikan bahwa orang yang ada di alam kubur itu mereka hidup, tapi hidupnya yaitu kehidupan barzakh. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Tetapi di belakang mereka, antara kehidupan dunia dan akhirat ini ada barzakh, ada pembatas sampai hari kebangkitan. Tapi mereka sudah tidak sealam dengan kita. Kita kan alamnya dunia, mereka alam barzakh. Kehidupan kita, ruh dan jasad bersatu. Kita makan, kita minum, kita ya bergerak, kita ibadah. Mereka juga hidup. Menurut pandangan kita, mereka tertidur, mereka hanya diam di kuburan, tetapi mereka hidup. Ya. Tetapi kehidupannya itu kehidupan alam barzakh. Yang kedelapan, saminan ihtiramu aqwalihi, bima'na an yahtarim aqwalan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fala tad'u ahaditsahu alaihi salatu wasallam fi amakina ghairi la'iqah.
menghormati, memuliakan ucapan-ucapan beliau, hadis-hadis beliau. Ya, bermakna begini. Misalkan kita punya kitab hadis atau ada buku pelajaran isinya hadis-hadis, atau ada stiker isinya hadis. Misalkan doa masuk WC itu kan hadis. Atau misalkan tentang adab tidur atau adab apa, isinya ada hadis, dalil-dalil hadis. Jangan engkau meletakkan di tempat-tempat yang tidak layak. Contoh misalkan dibawa ke WC, atau misalkan didudukin, ditaruh di jok motor. Jangan naruh mushaf di jok motor, itu di bawah antum itu. Atau naruh kitab hadis di jok motor, ya masa antum dudukin itu? Itu termasuk ihanatu ahadits, menghinakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan dibuat bungkus tempe, bungkus belanjaan, jangan, harus dimuliakan. Jangan juga dibuang sampah. Kalau mau dibakar, bakar aja, untuk menjaga supaya tidak dihinakan. Li'anna hadza na'un minal imtihan, karena kalau kita meletakkan suatu kertas atau ada buku atau ada sobekan yang ada hadisnya, kemudian kita letakkan di tempat yang kotor, tidak layak, maka ini termasuk menghinakan. Wa min dzalik an la tarfa'a sautaka 'inda qabrihi, dan termasuk adab menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah engkau tidak bersuara keras di kuburan Nabi, di dekat raudhah, atau ketika kita lewat di depan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita jangan berteriak, cukup kita bersuara yang lirih. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Abu Bakar, assalamualaikum ya Umar. Itu aja adabnya. Kalau kita mau berdoa jangan ngadep kuburan, ngadep ke kiblat. Karena kuburan Nabi di sebelah timur, kiblat di sebelah barat. Ya kita harus ngadep ke sono kalau mau berdoa. Jangan sampai ngadepnya ke kuburan. Li'anna hadza naw'un min imtihan wa min dzalik an la tarfa'a sautaka 'inda qabrihi. Wa qad sami'a Amirul Mu'minin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu rajulaini qadima min at-Taif faja'ala yarfa'ani aswatahuma fi masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada peristiwa yang terjadi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mendengar ada dua orang yang suaranya kencang, keras ketika datang ke Masjid Nabawi di dekat kuburan Nabi. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Laula annakuma min ahli Taif la auja'tukuma darban." Kalau kalian bukan dari Taif, aku akan pukuli kalian sampai kalian sakit. Karena apa? Lianna Allah Ta'ala yaqul ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengangkat suara kalian melebihi suara Nabi, dan jangan kalian mengangkat suara ketika memanggil beliau, ketika berbicara dengan beliau seperti kalian berbicara dengan orang lain gitu, dengan teman-teman kalian. Apakah kalian mau amal kalian terhapus gara-gara kalian mengangkat suara lebih kencang dari suara Nabi sallallahu alaihi wasallam sedangkan kalian tidak sadar? Ya, jadi kita tidak boleh bersuara kencang di dekat kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walamma nazalat hadhil ayatu kana rajulan min as-sahabati yaqulu lahu Tsabit bin Qais, yuqalu lahu Tsabit bin Qais.
ketika turun ayat ini, ada salah seorang sahabat namanya Thabit bin Qais. Beliau seorang penyair. Mimman yakhtubu baina yadayn Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana jahuriyas saut. Dan Thabit bin Qais ini suaranya kencang gitu. Suaranya itu tinggi. Karena beliau berkhutbah ya, suka bersyair di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma nazalat hadhil ayatu baqiya fi baitihi yabki lailan wa nahara. Ketika turun ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengangkat suara kalian di atas suara Nabi, lebih kencang dari suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Thabit bin Qais ini tetap di rumahnya, tidak mau keluar, menangis siang dan malam. Radhiyallahu anhu. Haula'i alladziina ya'lamuna qadral Qur'anil Karim. Mereka itulah orang-orang yang mengetahui ya kedudukan Al-Qur'anul Karim. Mereka sangat takut ayat ini turun ya menimpa atau berkaitan dengan mereka. Fafaqadahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam li'annahu min 'adatir rasul sallallahu alaihi wasallam an yatafaqqada ashabahu. Kemudian Nabi alaihi wasallam mencari-cari beliau, di mana Thabit bin Qais. Karena di antara kebiasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mencari-cari atau menanyakan keadaan sahabatnya. Di mana si fulan? Aina fulan? Ya, wa hadza min husni riayatihi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini membuktikan begitu baiknya perhatian beliau kepada para sahabat. Jadi beliau orangnya sangat memperhatikan keadaan sahabat. Tidak cuek, tidak pernah menanyakan kabar para sahabat. Di mana si fulan? Nggak kelihatan kemana aja. Ya kita jangan cuek-cuek aja gitu kalau ada teman kita misalkan yang kita kenal akrab, ya kita tanya, salam ya buat si fulan, kemana si fulan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu orang paling mulia, itu saja masih memperhatikan keadaan para sahabat. Coba pemimpin menanyakan kabar yang dipimpin. Si fulan di mana? Si fulan di mana? Si fulan di mana? Aku nggak kelihatan nih. Pak Toto di mana nih? Nggak kelihatan nih di Mabas. Oh kelihatan beliau sekarang ya. Ya kan? Harus kita mencontoh ya. Jangan kita jadi orang terlalu eksklusif, jaim, nggak mau nanyain kabar orang gitu. Ini Rasulullah SAW itu orang paling mulia, orang paling tinggi kedudukannya di surga. Itu saja masih menanyakan sahabat itu di mana si fulan, di mana si fulan, di mana. Kok kita yang amalnya masih tidak sehebat beliau? Udahlah, urusan dia, nggak pernah menanyakan kabar teman, perhatian sama teman gitu. Fasa'ala anhu faqal, ya Rasulullah, inna rajula mundu anzalallahu ta'ala hadhihi al-ayah fahuwa fi baitihi yabki lailan wa nahara. Kemudian Rasulullah bertanya kepada salah seorang sahabat. Kemudian para sahabat berkata, ya Rasulullah, orang itu Thabit bin Qais itu ketika turun ayat ini beliau langsung terus di rumah, nggak kemana-mana, nangis siang malam. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, idhhab fad'uhu li. Kamu pergi ke sana, panggil dia ke rumahku, panggilkan dia. Ini ya perhatian seorang Rasul, seorang pemimpin, seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, panggil dia, suruh ke tempat saya. Fa'atan nabiyyu
sallallahu alaihi wasallam faqala lahu ma yubkika ya Thabit, apa yang membuat engkau menangis wahai Thabit? Faqala ana sayyid, aku suaranya kencang ya Rasulullah, wa takhawwafu an takuna hadhil ayatu nazalat fi, aku orangnya suaranya kencang ya Rasulullah, dan aku takut ayat ini turun karena aku, berkaitan dengan aku. Li'anna Allah Ta'ala yaqul an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Aku menangis karena Allah Ta'ala berfirman, engkau akan terhapus amalmu sedangkan engkau tidak sadar. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma tarda an ta'isha hamidan wa tuqtalu syahidan wa tadkhulal jannata. Tidakkah engkau suka wahai Thabit bin Qais? Tidakkah engkau ridho engkau hidup dengan terpuji, engkau nanti akan terbunuh sebagai syahid, engkau akan mati syahid dan engkau akan masuk surga? Ini min alamati nubuwah, ini tanda-tanda kenabian. Jadi beliau tahu bahwa Thabit bin Qais ini akan mati syahid. Allahu Akbar. Kullu man khafa minallahi aminun. Allahu Akbar. Syekh Utsaimin mengatakan ini sikap yang sangat terpuji. Mereka takut kepada Allah, dan setiap orang yang takut kepada Allah maka mereka akan aman. Fahuwa baqiya fi baitihi khaifan minallah. Beliau Thabit tidak keluar dari rumahnya, tetap di rumah beliau radhiyallahu anhu karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakin ammanahullah, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan keamanan kepada beliau. Walihada yajibu alaina wujuban an nashhada anna Thabit ibn Qais min ahlil jannah. Oleh karena itu kita harus meyakini bahwa Thabit bin Qais termasuk penghuni surga. Lianna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam akhbara bihada fabaqiya ar-rajulu hamidan fi hayatihi. Maka Nabi Muhammad sudah mengkhabarkan hal ini. Kemudian Thabit bin Qais ini terpuji di kalangan para sahabat selama hidup. Wa syarakal muslimina fi qitali Musailimah al-Kadzdzab, dan beliau ikut terjun memerangi Musailimah, ya, bukan Musailamah ya, Musailimah al-Kadzdzab. Kebanyakan kita Musailamah ya, yang betul Musailimah al-Kadzdzab. Wa ghazwata Musailimah al-Kadzdzab ma'rufatun masyhuratun, dan peperangan melawan Musailimah al-Kadzdzab sangat terkenal. Perang apa namanya? Siapa yang tahu? Perang apa? Perang melawan Musailimah setelah Rasulullah wafat. Perang Yamamah, di mana Thabit bin Qais meninggal dunia di situ, terbunuh mati syahid. Wa qutila radhiyallahu anhu syahidan, terbunuhlah Thabit bin Qais ini di perang Yamamah, mati syahid. Wa yadkhulul jannah, dan beliau masuk surga. Allahumma ja'alna min ahlil jannah ya rabbal alamin. Amin. Dan beliau masuk surga, ya Allah jadikanlah kami termasuk penghuni surga. Amin. Ya, itu panjang sekali ya. Ini kalau aslinya ya, asli dari syarah ini 4 jam lebih. Ini tanpa penerjemah loh. Bagaimana kalau kita terjemahkan begini? Berarti 8 jam ini. Satu pertemuan 1 jam, berarti ini 8 kali pertemuan baru selesai. Beliau Syekh Utsaimin ini mensyarah hadis ini itu 4 jam lebih. Itu tanpa terjemah. Lah kita kan menerjemahkan lebih lama lagi. Ya, kita lanjut ya. Kemudian ini rukun Islam yang pertama, syahadah. Yang kedua adalah wa tuqimas shalah, mendirikan salat.
ai ta'ti biha qawimatan. Artinya engkau menegakkan sebagus-bagusnya, sesempurna-sempurnanya. Wala takunu qawimatan illa bi fi'li syurutiha wa arkaniha wa wajibatiha wa hadza la budda minhu wa bi mukammilatiha fa hadza yakunu akmal. Tidaklah kita dikatakan wa tuqimas shalah. Rasulullah tidak mengatakan wa tusolli atau wa tu'addis shalah atau wa taf'alu as-shalah. Tidak, tapi wa tuqimas shalah. Engkau menegakkan setegak-tegaknya salat. Inilah keindahan dan keistimewaan istilah-istilah dalam Al-Qur'an. Kenapa Allah tidak mengatakan wa tusolli wa taf'alu as-shalawat atau wa tu'addi as-shalah? Enggak, tapi beda antara tusolli, tu'addi, taf'alu. Ini tuqima. Dari kata-kata qoma yaqumu qiyaman. Engkau menegakkan salat setegak-tegaknya, sesempurna-sempurnanya. Meliputi apa? Syarat-syaratnya salat. Syarat salat. Ada syarat wajib, ada syarat sah. Syarat wajib muslim baligh berakal. Muslim baligh berakal itu syarat wajib. Syarat ujub, syarat sah menghadap kiblat, satrul aurah, dukhulul waqti, raf'il hadathi. Ya. Terus itu syarat sah. Wa arkaniha, rukunnya ada 13. Berdiri, baca Al-Fatihah yang benar, kemudian ruku', kemudian bangun dari ruku', tumakninah, sujud, tumakninah, bangun dari sujud, duduk di antara dua sujud, sujud lagi, kemudian bangun lagi, kemudian tasyahud akhir, kemudian sholawat Ibrahimiyah, kemudian tertib, kemudian salam. Nah, ini rukun-rukunnya sholat. Itu harus benar semua, harus ditukim. Benar-benar engkau sempurnakan itu rukun sholat. Kemudian wajib-wajibnya sholat ada 5. Sami'allahu liman hamidah, subhana rabbil azim, subhana rabbil a'la, duduk di antara dua sujud, tasyahud awal. Ya, itu rukun wajib-wajibnya sholat. Belum mukammilat. Mukammilat itu penyempurna. Sunnah-sunnahnya, baca istiftah, baca ta'awudz, subhana rabbil a'la 3 kali, subhana rabbil azim 3 kali, sedekap di dada, pandangan ke tempat sujud, menggerakkan jari, berdoa sebelum salam, kemudian mencengkeram lutut, kemudian benar-benar kita bacaannya yang benar-benar bagus, mukammilat, tidak melirik sana sini, tidak banyak bergerak, tidak pikirannya kemana-mana. Kata-kata tukim itu sangat dalam ya. Wa tuqimas shalah itu sangat dalam. Bukan hanya Allahu Akbar. Itu enggak tukim itu kalau begitu. Atau baca Al-Fatihahnya salah. Yang harusnya makhrajnya begini jadi beda. Atau dia suka menoleh sana sini, atau pikirannya enggak hadir. Wa kam min musallin falaysa lahu min salatihi illa ushruhu wa tus'uhu wa sumnuhu wa sub'uhu wa sudsuhu wa khumsuhu wa rub'uhu wa nisfuhu. Betapa banyak orang yang sholat cuman dapat 1/10 pahalanya, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, setengah, nggak ada yang dapat full. Dan betapa banyak orang yang sholat nggak diterima sholatnya karena riya. Betapa banyak orang yang sholat ya
ketika membaca tidak khusyuk, ketika dia menjadi makmum tidak mengikuti imam, imamnya belum bangun dia udah bangun, imamnya belum sujud dia sudah sujud, ini namanya nggak tukim. Jadi masalah tukim ini berat ya, jangan dianggap yang penting sudah sholat, bukan begitu. Iya, kita adzan dulu, silahkan. Kita lanjutkan sebentar. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Berkata Syekh Utsaimin, dan wala hajata li syarhi hadhihi li'annaha ma'rufatun fi kutubil fiqhi. Dan kita tidak berhajat untuk menjelaskan masalah salat ini karena sudah sering disebut di kitab-kitab fikih. Kita lanjut langsung. Wa tu'tiyaz zakah, engkau membayar zakat, menunaikan zakat. Nu'ti atau tu'ti bermakna tu'ti, memberikan, berarti membayar zakat. Apa itu zakat? Zakat secara bahasa artinya ya zakka yuzakki, artinya ya mensucikan. Tapi secara bahasa zakat artinya tumbuh, ya tumbuh. Tapi secara istilah zakat adalah al-malu al-wajibu fil amwaliz zakawiyah fayu'tihi al-insanu mustahiqqahu ta'abbudan lillah wa raja'an li thawabihi. Ini zakat secara istilah, yaitu harta yang khusus yang wajib diberikan dari harta-harta zakat. Ada zakat mal. Zakat itu banyak sekali ya. Ada zakat mal, ada zakat perdagangan, tijarah, ada zakat zahab wal fiddah, emas, ada zakat ziraah, pertanian, ada zakat al-hawashi, peternakan, ada zakat barang temuan, rikaz, ada zakat yang berkaitan dengan harta-harta kita yang kita bisniskan gitu ya. Jadi bukan hanya zakat harta yang kita punya, tapi bisnis juga ada zakatnya. Ya, emas dan perak juga ada zakatnya. Terus ada juga zakat fitri. Nah, tapi di sini waktu tiaz zakah, membayar zakat yang khusus, harta yang khusus. Tidak semua harta kita ada zakatnya, tapi ada zakat harta yang khusus. Dan diberikan oleh seseorang kepada yang berhak, mustahaqqahu, mustahik ya, yang berhak ada 8. Ta'abudan lillah, untuk niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa raja'an li thawabihi, dan mengharapkan pahala. Misalu dzalik ad-darahim wad dananir fihi mazakah. Kita punya perak, kita punya emas, ada zakatnya. Wa hiya rub'ul usyur, zakatnya adalah 2,5%. Rub'ul usyur itu 2,5%. Ay ta'khudh rub'al usyri wa huwa wahidun min arba'in tu'tihi al-mustahiq. Yaitu 1/40 ya. 1/40 atau 2,5%. Wa qad bayyana Allahu ahla zakah fi surati Taubah annahum 8 asnafin faqala innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabili fariidatan minallah. Sesungguhnya sedekah-sedekah itu atau zakat-zakat itu
hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil, pemungut zakat, mu'allaf yang dilunakkan hatinya untuk menerima Islam atau yang sudah masuk Islam, dan untuk memerdekakan budak, dan orang yang berhutang, dan untuk orang yang berjuang di jalan Allah, dan orang yang sedang melakukan perjalanan kehabisan bekal, itu berhak menerima zakat. Ya, itu rukun Islam yang kedua. Insyaallah kita ketiga ya, zakat ketiga. Kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.